Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang telah berusia 81 tahun menikmati kemerdekaan. Di tengah berbagai keadaan kami saat ini ya Tuhan, tuntunlah kami untuk tidak hanya menikmati kemerdekaan, tapi juga sebagai orang-orang percaya yang mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan. Maka bukalah hati kami, supaya firman-Mu pagi hari ini menuntun dan menolong kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah kemerdekaan yang diisi dengan kebaikan. Saudara, kita baru saja memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kita juga mengingat perjuangan para pahlawan, kita mengingat pengorbanan mereka, keberanian mereka untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Tapi ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Kalau bangsa ini sudah merdeka, lalu kemerdekaan ini kita isi dengan apa? Nah, ini jadi pertanyaan yang juga muncul dalam kitab Mika ini. Bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami persoalan ketidakadilan, orang-orang yang kuat menindas yang lemah, kehidupan agama berjalan, tapi kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan kehendak Allah. Nah, jadi Mika sebagai nabi Tuhan pakai untuk mengingatkan bangsa pilihan Tuhan pada saat itu. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang Tuhan minta? Ini bukan suatu hal yang rumit, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengatakan, ayo lakukan yang besar, satu hal yang besar, yang luar biasa. Tapi Tuhan sedang berkata kepada bangsa pilihannya, mulailah dengan cara hidup sehari-hari yang adil, yang setia, yang rendah hati. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, kemerdekaan pun juga demikian. Mengisi kemerdekaan tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Bekerja dengan jujur, itu artinya kita sedang mengisi kemerdekaan. Kita tidak mengambil suatu hal yang bukan hak kita, ini juga adalah mengisi kemerdekaan. Menghormati orang yang berbeda dengan kita, ini juga mengisi kemerdekaan. Tidak ikut menyebarkan hoax, tidak membiarkan tetangga yang sedang kesulitan, kita membantu mereka, memperlakukan orang lain dengan hormat apapun latar belakangnya. Jadi kemerdekaan ini bukan berarti kita bebas melakukan apa-apa, apa saja begitu ya. Tapi adalah bagaimana kita melakukan apa yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Inilah hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan keseharian kita, dalam kita mengisi kemerdekaan negara kita. Sekalipun kita tidak bisa menutup mata terhadap pergumulan-pergumulan yang ada di bangsa negara kita ini, tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Kita bisa bersama-sama membuat bangsa ini lebih baik lagi, dimulai dari diri kita, keluarga kita, tempat kerja kita, lingkungan sekitar kita. 81 tahun Indonesia merdeka, kita bersyukur bangsa ini merdeka, tapi juga ada pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. Maka mari kita terus berjuang bersama-sama
terus berproses untuk memelihara kemerdekaan ini bisa terus kita rasakan. Keadilan, kebaikan, kerendahan hati, kesetiaan di hadapan Tuhan, inilah yang terus kita upayakan, bisa terus kita kerjakan setiap harinya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah ya Tuhan, bangsa kami mengalami pergumulan-pergumulan oleh karena berbagai hal yang saat ini sedang terjadi, oleh karena dosa-dosa yang juga dilakukan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kehidupan yang baik, dengan sikap yang adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Maka berikanlah kami hati untuk mengerjakan semuanya ini ya Tuhan, sehingga kemerdekaan ini bisa terus bermakna, bisa terus terpelihara, dan kami wariskan terus-menerus kepada keturunan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berkarya di dalam kehidupan bersama di negara kami tercinta ini. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati jajaran-jajarannya, rakyat Indonesia, Kau berkati supaya kami semua bisa bersinergi untuk membangun bangsa negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.